Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Perbankan Syariah 1I Universitas Islam Negeri Surakarta dengan anggota Melvin Muhammad, Dini Ayu, dan Salsabila. Kali ini kami akan membahas materi kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Turki Utsmani hingga Mustafa Kemal tahun 1300 Masehi hingga 1922 Masehi. Yang pertama kita bahas yaitu berdirinya kekuasaan Turki Utsmani. Pada abad ke-6 Masehi, bangsa Turki yang berasal dari Turkestan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil. Migrasi ini membawa mereka tinggal di sepanjang sungai Amudarya, Tabaristan, dan Gorgan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, konversi orang-orang Turki ke dalam Islam menjadi lebih besar. Setelah pembebasan wilayah Tabaristan dan Transoksiana oleh pasukan Muslim, orang-orang Turki yang memeluk agama Islam dan bergabung dengan pasukan Muslim menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pola pemerintahan. Pada abad 11 Masehi, orang-orang Turki mendirikan sebuah pemerintahan yang lebih besar dari sebelumnya. Sejarah mengenali kerajaan Turki itu sebagai Kesultanan Seljuk. Sejak awal, orang-orang Turki dekat dengan Abbasiyah. Maka Seljuk sendiri secara politik mendukung Khalifahan Abbasiyah yang berpaham Sunni. Kesultanan Seljuk sendiri berakhir pada masa Sultan Ghiyatsuddin Abu Syuja Muhammad. Serangan pasukan kerajaan Khawarizmi pada Seljuk di tahun 1128 Masehi atau 511 Hijriah mengakhiri dinasti Seljuk yang besar. Turki Seljuk pun terpecah atas kerajaan kecil yang otonom dan saling berperang satu sama lain.
Pembahasan yang ketiga yaitu ekspansi wilayah. Pada dasarnya, wilayah kekuasaan Utsman adalah sebuah buffer zone antara Seljuk dan Bizantium yang saling bermusuhan. Kondisi ini juga yang mendorong Utsman untuk melakukan ekspansi ke wilayah Bizantium dengan tujuan untuk membendung ekspansi Bizantium ke wilayah Utsman maupun Bani Seljuk sendiri. Selanjutnya ada akhir dari dinasti Turki yang akhirnya bertransformasi ke republik. Bermula dari perlawanan yang dipimpin oleh Mustafa Kemal yang bercampur tangan dengan orang asing, aksi perjuangan berubah menjadi penentangan terhadap kekuasaan khalifah. Momen kehancuran khalifah Islamiyah sendiri terjadi saat rakyat Turki melalui wakil-wakilnya mengeluarkan piagam nasional. Sejak itu, Turki menjadi sebuah negara tersendiri terpisah dari wilayah-wilayah yang dulu merupakan kesatuan dinasti Utsmani. Yang keempat, kita bahas yaitu sebab kemunduran Islam di Spanyol. Yang pertama, karena luasnya kekuasaan Turki Utsmani. Ini menyebabkan administrasi pemerintahannya amat rumit dan kompleks. Yang kedua, beragamnya penduduk, baik ditinjau dari suku, budaya, bahkan perbedaan agama yang menyebabkan peraturannya pun beragam pula. Yang ketiga, karena lemahnya para penguasa sepeninggal Sulaiman Al-Kanuni. Akibat dari kepemimpinan para sultan yang lemah sehingga membuat negara hancur dan melemah. Yang keempat, maraknya budaya pungli. Budaya tersebut ada di kalangan para pejabat yang ingin naik jabatan-jabatan penting, sehingga pudarlah norma moral para penguasa Turki. Yang kelima, akibat pemberontakan tentara Jenisari yang semula pendukung kekuatan Turki Utsmani, sekarang menjadi terbalik. Mereka menyerang Turki Utsmani. Yang keenam, merosotnya perekonomian karena banyaknya peperangan. Dan yang terakhir, akibat terhentinya kegiatan ilmu pengetahuan.
Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu ada peradaban. Dari peradaban sendiri dibagi menjadi 3, ada keilmuan, hukum dan sosial, serta ekonomi. Yang pertama yaitu keilmuan. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam. Kebudayaan diantaranya kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia tersendiri, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium, sedangkan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan serta keilmuan dan huruf mereka terima dari bangsa Arab.